ورسل وزدنا البنجري شيخ سليم معروف البنجي وشمول كشف الأمر يجزم على البنجري ثم شعله محمد علي وزد المالكي وشيخ العلامة عبد الحق الهباني ثم شعله عبد الغني الدهلوي ثم شعله محمد عبد السندي ثم سيد أحمد بن سليمان حنجم ثم شعله محمد بن جازي ثم شعله بالأسر حسن وجيب ثم العلامة أحمد المالكي القرص السندي ثم شيخ أحمد بن علوي البابي ثم شيخ العلامة بالإبدال ولوني بن اللقاني وصلهم وفروعهم أن الله كما تجشم برحمة المغفرة ويعد علينا وعلى جميع إخواننا المسلمين بركة وخصوصية في الأرواح وأسرار ما أبدل في الدين والدين والآخرة وعلى ما نعم بالصلاة الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 10 paling tengah, syahadat. Perhatikan atau penting, bermula sekalian yang tersebut yaitu menuturkan dua kalimat syahadat. Pertama, kita sudah memahami hakikat sebenarnya iman itu apapun yang datang dari Rasulullah 100% kita percayai. Hati membenarkan 100% apa yang dari Rasulullah. Tinggal kita mempelajari apa saja yang kita ikuti yang berhubungan dengan Rasulullah. Ada yang tidak bisa kita ikuti yang berhubungan dengan Rasulullah. Itu namanya hanya istimewa untuk Rasulullah. Contoh, Rasulullah zuriyatku kata Rasulullah dari Fatimah Zahra, wa dzurriyyati min Fatimah wa Ali karamallahu wajha wa banayhima wa dzurriyyatin ajma'in. Itu ada dalam kitab Syarhul Mu'abbad li Ali Sayyidina Muhammad. Syarhul Mu'abbad nama kitab. Kalau mungkin sini ada guru-guru, ada kitabnya Syarhul Mu'abbad. Ulun belajar dan berguru serta ijazah besanad mata rantai. Kitab itu ada. Tapi guru-guru ini jarang membaca kitab itu. Adalah di Banjarbaru membaca kitab Syarhul Mu'abbad itu. Kemuliaan yang terus-menerus bagi zuriyatnya Nabi besar Muhammad SAW. Lalu wajah ini mengotak-atik nasab zuriyat Rasulullah. Kalau mati suruh khatimah, yang mau hati-hati, apalagi yang berhubungan lawan Nabi. Zuriyat Nabi itu hubungannya kan Nabi juga. Nah ini kita harus hati-hati nih. Dulu hanya memberi masyarakat, jangan ikut-ikutan kiai-kiai, ustadz-ustadz, tuan guru yang memudarkan cinta kita lawan orang soleh. Apalagi mereka tuh zuriyat Nabi. Ada mujalatus solihin, mujalasatus solehin, ada dalam kitab Kifayatul Atqiya. Di antara hati kita tuh tanda bening bersih baik. Hati nih tanda bersih, tanda baik, mujalasatus solehin, baku kumpulan, baka kawanan, baik sangka kawan orang soleh. Orang soleh ini kita baik sangka, apalagi zuriyatnya Rasulullah. Dan wa'aktaru su'il khatimah su'ul bis-solehin. Kebanyakan orang matinya suruh khatimah buruk sangka lawan orang
orang soleh. Apalagi zuriat Nabi, ulama aja ada boleh dibunuh sampai, apalagi zuriat Nabi. Nah, orang-orang yang kepintaran ingat ada bimbingan dari guru itu Nabi pintar, depan hebat, penampilan meyakinkan, powernya banyak, netizennya mantap. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu di zaman-zaman kita ini. Nabi zuriatku dari Fatimah Zahra dan Sayyidina Ali, anak mereka berdua, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan zuriat semuanya. Berarti ya bukan habaib, bukan syarifah. Ada hadis Nabi, taraktu bikum amrain intamasaktum lam tadullu abada, kitab Allah wa itrati. Wa itrati itu dan zuriatku. Nah, kalau Nabi ini sudah ngomong lewat hadisnya, lalu ada orang mengotak-atik nasabnya, nasab bukan habaib, berarti ada kata baik dengan kata-kata Nabi itu, orang itu selesai. Ulun kalau guru-guru yang ngomong, ulun percaya. Karena ulun tahu kealiman Pak Guru ulun ini, dan ulun tahu Pak Guruannya guru-guru ini. Lalu ada guru-guru yang bertentangan, berbeda, berseberangan dengan guru ulun. Lalu mereka ngomong sama ulun, maaf guru-guru, ulun gak ikut pemahaman dia karena dia dibelain oleh Pak Guruan ulun. Dia makan obat kayak apa aja resep dokter dia, silahkan. Ulun kada terpengaruh dengan obat yang dia makan, karena ulun pun punya resep dokter ulun juga. Memang tidak nyaman Pak Ibu itu. Sedunia berikutnya keluarnya banyak, ada terpengaruh kita. Kita belajar punya bimbingan. Bisa ulun Bapak Ibu dipaksa orang. Pihak kalau dinilai pemahamannya begini yang benar, ada terima. Itu pemahaman pihak, sedang pemahaman ulun berbeda. Kalau pihak dan ulun pemahaman kita ini pakai guru ulun, bukan pakai pakai pemikiran ulun, enggak. Tandanya ada punya mata rantai ilmu. Makanya di setiap pengajian ulun bertawassul lawan Pak Guruan. Nah ini kita pernah ada tawassul. Nah 12 Ramadan dari tamat kitab ini, 12 Ramadan. Bapak Ibu, kalau apa namanya itu tahun kita hijrah, kalau ya 1999 ini 2000 berapa? Tahun lagi untuk menjadi baru ini. Kita pengajian di sini aja paling kita sampai setahun dulu lah, lebih lah. Nah dikit lagi, Bapak Ibu, itu kita makanya di jemaah mana aja, ulun punya mata rantai. Ini jadi mata rantai ilmuwan. Apa dulu kita ulun kerja nyata ada yang tuh belum. Itu kita hanya bukan yang tuh dicetak bahasa. Nah ini tulisan tangan. Nah, catat bujur-bujur ini aku mengambil ini pahaman ilmu dari Guru Sindalan dari Kiai Salim Ma'ruf dari Muhammad Kashful Anwar dari Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki, sampai akhirnya kepada Abil Imdad Burhanuddin Ibrahim Al-Laqani. Ini ulama besar semua tanpa diragukan kealimannya, integritas keilmuannya diakui, berkeliber internasional. Ulun jelasnya ada tahu apa berkeliber internasional. Melahirkan ulama-ulama besar. Dan kita harus ada punya mata rantai keilmuan. Nah, satu itu jangan macam-macam lawan berhubungan dengan Rasulullah, jangan macam-macam. Apapun yang berhubungan dengan Rasulullah, yang berhubungan dengan Rasulullah, jangan macam-macam. Termasuk zikir Nabi, termasuk orang bermaulidan, termasuk orang berburdahan, termasuk orang berdalailah. Itu hubungannya dengan Rasulullah semua tuh. Orang
wanita memuji Rasulullah, orang berdalil membaca salawat kepada Rasulullah, termasuk burda, termasuk peringatan Maulid. Jangan macam-macam, biar buruk sangka lalu orang-orang pecinta dengan Rasulullah. Karena Rasulullah pun mengatakan, man ahya sunnati faqad habbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia cinta dengan aku. Jakanya kadang bulan Maulid, para ulama, para guru, para habaib menceritakan tentang Rasulullah. Kita kadang kuat cinta dengan Rasulullah, kadang kuat. Kenapa guru maka kadang kuat? Karena kita kalah lawan TV. TV itu tiap hari menakib artis, menakib lain, menakib orang bakal rapat. Tiap hari kita yang belum tahu kita nih hubungan artis itu, kehidupan artis itu tiap hari kalau siang malam ini kehidupannya seberitis, anaknya berpacaran sama anaknya ini agak benar. Karena tuh pakai mobil mewah, karena rumahnya rumah mewah, karena di mana apa tuh ujung-ujungnya cerai. Artis tuh menangis, tapi rajin benar melihat. Apalagi nang Indonesia, ku menangis, dan itu tujuh juga, mulut mendengar juga. Sudah cerita tentang Rasulullah, jangan mengantuk aku. Ada masalah dengan hati kita. Nah, kembali lagi kita. Yang kedua, kalau sudah membenarkan, dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia harus atau wajib mengamalkan hukum Islam. Nah, ini syarat. Nah, 3 macam ini syarat untuk melaksanakan hukum Islam tadi. Imannya benar, hatinya, mulutnya mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian mengamalkan hukum Islam. Selamat orang itu. Tinggal lagi, jangan merusak iman kita, jangan sampai rusak Islam kita, jangan sampai. Karena adalah merusak-rusak iman, nanti ada yang merusak-rusak Islam. Dan terpengaruh orang-orang yang bisa iman kita rusak, dan bisa terpengaruh kita dengan orang-orang yang merusak iman kita. Nah, terus ada orang yang meyakini di dalam hatinya apa yang datang dari Rasulullah, tapi dia belum lagi mengucapkan dua kalimat syahadat. Mungkin karena takut orang ini, sebab keluarganya fanatisme dengan non muslim, mereka masih beragama di luar Islam. Anaknya ada yang sudah membenarkan Islam, tapi belum berani lagi mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia beriman secara batin, tapi belum berlaku hukum Islam karena dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Bagaimana kalau dia itu meninggal, urusan dia sama Allah. Yang kedua, orang itu meyakini tentang kebenaran yang dari Rasulullah, tapi enggan, tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia sudah meyakini, tapi enggan. Nah, enggan, kada mau, besok ada orangnya, tapi sudah membenarkan, belum berlaku hukum Islam. Berarti gimana kalau orang itu? Itu orang bisa celaka. Kenapa maka tidak mau? Nah, masalahnya, padahal dia tidak ada tekanan, tapi tidak mau. Nah, ada maunya ini Pak gue bisa gengsi, karena aku nih apa bahasa orang itu mulia. Kalau aku masuk Islam karena aku hina, nah celaka. Karena dalam Islam ada kesetaraan. Islam tidak lagi membeda-bedakan kasta. Islam tidak lagi membeda-bedakan turunan. Kalau sudah Islam hanya takwa. Nah, mulia itu takwa, bukan jabatan, bukan karena dia raja, apakah dia pemimpin. Enggak lagi. Kalau sudah dalam Islam, takwa, nah mulia itu di takwa itu. La fadla baina arabiyyin wa ajamiyyin illa bittaqwa. Kata Rasulullah, tidak ada lagi kelebihan bangsa Arab dan bangsa di luar Arab kecuali takwa. Apabila sudah masuk Islam, takwa yang paling mulia. Ini bisa, aku masuk Islam karena statusku hina. Nah, ini bahaya.
tetap dia arahnya ke kedudukan dia. Banyak orang-orang kafir Quraisy ketika itu, ada raja-raja yang ditulis oleh Rasulullah surat lewat Sayyidina Ali atau lewat sahabat, karena Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dirobek-robek surat Rasulullah itu lewat para sahabat yang mencatatkan. Di antaranya Raja Najasyi, nah itu masuk Islam. Yang lain robek-robek. Nah itulah Pak itu dakwah di dalam masa Rasulullah. Nah orang yang kedua ini celaka karena enggannya, dia takut kehormatannya nanti turun kalau masuk Islam. Nah kita harus hati-hati di sini juga. Kita ini apa? Pakaian syar'i dihina orang. Nah panjang pakaian syar'i. Nah ini bisa nih tuh ibu-ibu. Ya bisa juga kita ke salon nih Pak ibu-ibu pernah sekali ke duta mall dari dipadahkan hubungannya berburut, awas juga berburut. Kalau dipadahkan berburut, hubungan yang penjaganya tuh, yang ada penitipan barang, seorang datang acara, ada yang dibeli, titip barang dulu, Mbak titip barang ya, oh iya, kenapa Mbak? Mbak pakai salon kalian, dilarang ya. Ya, biar berburut kah? Umar jakanya halal belum buka, dia teh rasanya lain pulang. Pakaian takwa itu pakaian yang paling hebat sudah. Di tengah-tengah orang membuka aurat, kita jangan merasa rendah hati. Islam itu yang paling mulia. Jangan kita tuh merasa hina. Apa? Merasa hina? Apa? Guru di ini begamis, aku duluan menyorok. Kalau wajar, mina hijrah namanya. Hijrah. Jadi bagaimana? Orang mulai berhari dari lahir dari awal dan hijrah itu dari yang baik kepada apa yang jahat kepada yang baik. Kita ini merasa baiknya bang selamanya hijrah. Hanya lagi hijrah berarti berhari merasa ada baik sekarang baik. Pokoknya merasa ada baik di selamanya. Hendak jadi orang baik. Mun sudah ada di hati merasa baik, sombong sudah. Nah dua. Yang ketiga, dia tidak membenarkan apa yang datang dari Rasulullah. Mulutnya mengucapkan, berlakulah bagi hukum Islam. Munafik orang ini. Munafik. Dia tidak membenarkan, tapi mulutnya mengucapkan, orang yang munafik. Yang keempat, dia tidak beriman dan juga tidak mengucapkan kafir orang ini. Selesai. Nah, lalu kita subuh ini sambungannya. Syahdan, bermula sekalian yang tersebut yang dikatakan bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat itu syarat beriman. Ujar Imam Hanafi minggu dahulu sudah kita bahas. Pada orang kafir asli. Nah kalau orang itu memang lahirnya dari orang non muslim, abahnya pada Islam, mamanya pada Islam, anaknya otomatis pada Islam juga, artinya kafir asli. Wajib kalau anak masuk Islam mengucap dua kalimat syahadat dulu. Masalahnya di situ. Kalau kita orang Islam ini lahir dari abah mama muslim, kada perlu lagi mengucap dua kalimat syahadat karena kita sudah Islam, kita Islam turunan. Tinggal belajar aja lagi bagaimana supaya mengamalkan ajaran Islam. Karena belajar ajaran Islam ini atau menuntut ilmu ini kada didapat kalau kada menuntut ilmu. Ilmu kada diantar ke rumah. Ilmu kada diwaris, ilmu itu dituntut. Innamal ilmu bil jiddi la bil jaddi. Hanya saja mendapatkan ilmu Islam ini harus bersungguh-sungguh, bukan turunan. Hati-hati anak tuan guru, jangan banggalan abahmu tuan guru. Income-nya ada tuan guru. Kalau kayak itu lanjut,
Abahmu yang alim ikut ada apa? Membangga-banggakan diri. Ini pangpai gue anak tuan guru. Nah di hatinya membanggakan kealiman abahnya. Maaf, bisa kadang kawan berjalan di jalan yang dijalani oleh abahnya. Kenapa? Hati sudah merasa bangga jadi anak tuan guru. Merasa bangganya itu Pak Ibu, Allah kadang memberi ilmu. Wa nurullah la yuhdalil asim. Ilmu yang akan Allah berikan gagal tidak jadi kalau orang itu ada maksiat. Karena bangga itu maksiat juga. Ujung kalau belajar ilmu tasawuf itu ujung ada rasa bangga. Nabi Nuh punya anak Kan'an, jadi Nabi hampir lagi. Nah ini kita harus pantau juga Pak Ibu, jangan bangga. Nah lalu kebiasaan Bapak Ibu lah, orang-orang alim-alim itu kenapa berhasil yang mendidik anak-anaknya, abahnya tuh mendidik ikam akan jangan bangga dengan kealiman abah. Ikam kalau ada menuntut ada mau alim. Ulun ingat papa ada guru syukurin lawan anak sidin. Apa tuh? Haji Muhammad Nur anak guru syukur itu. Anak guru syukur itu ulun ajari tentang ilmu nahu, ilmu sharaf. Nah diajari cara baca kitab. Ulun menama sidin manusia anak. Aku nih dipadakan orang alim. Tapi ikam jangan ada bangga punya abah alim. Ikamnya menghemat. Lalu anak sekolah Hadramaut minta pendapat. Ulun itu begitu tanya ulang. Apa jawaban ulun? Hilangkan ikam merasa anak ulama. Tapi ikam ke Hadramaut tuntut ilmu habis-habis dengan ulama dan habaib. Nah, orang kampung itu kan kayak kalau tuh anak tuan guru ya ada orang kampung itu orang kampung jujur, tapi kitanya inilah lambatnya zuriat ulama atau beban zuriat beban apa ulama atau abadnya hebat wali-wali lambat diberi ilmu oleh Allah karena kebanyakan ada rasa bangga, bukan Allah menuduh. Itu dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Karena ini dekat dengan abahnya yang alim, orang memandang abahnya alim. Kalau si anak lain, orang lain memandang si itu tuan guru lalu nuntut ilmu. Kalau anak, aku anak tuan guru. Nah anak tuan guru ini yang merasa anak tuan guru ini Allah memberi ilmu. Ada lu bangga sebelum sungguh-sungguh nuntut ilmu. Nah lalu ada entar ada mau sana sekolah kemana kah? Haji ke Jawa sana kawan Habib siapa lah. Jangan tahu kalau di Kalimantan Selatan orang memuliakan karena abahnya alim. Tempor kemana hanya sekolah. Nah orang kada tahu ini anak tuan guru supaya orang kada menghormati. Sebab kakanak anaknya apa abahnya alim ulama, lalu kakanak itu dihormati orang menghormati kakanak itu bujur. Karena dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim anak tuan guru pun dan istri tuan guru pun apabila kita anak dapat berkah dari guru itu kita hormati anak tuan guru dan bini tuan guru. Tetapi nang dihormati dikali ilmu lalu bangga muncul. Nah bangganya itu tak tutup dapat ilmu. Yang mana saya bangga terdahulu tadi Pak. Nah lalu pulang alim-alim bahari itu Pak Ibu menyembunyikan keistimewaan diri. Nah itu banyak terjadi seperti itu. Nah kembali lagi kita supaya ini nasihat aja lah. Nah lalu kurang-kurang kafir asli dari abahnya ada Islam lagi, mamanya ada Islam. Itu apa? Yang menghendaki masuk Islam. Apa? Di
ujungnya tuh catat kena orang kafir asli yang menghendaki masuk Islam wajib membaca dua kalimat syahadat. Itu maksudnya. Artinya yang demikian itu bermula sekalian yang tersebut apa? Nah itu tuh harus dipahami. Yang tersebut masalah mengucap dua kalimat syahadat. Itu orang kafir asli nang hadap masuk Islam ucapkan dua kalimat syahadat. Tapi guru orangnya bisa pakai bahasa isyarat. Nah, kalau kayaknya ada orang masuk Islam cepati Islam akan langsung. Jangan bersuruh ketua guru si Allah ikam. Jangan. Kalau di perjalanan ini menuju ketua guru itu meninggal dunia, maka kita yang memperlambat dia masuk Islam. Tadi kita nomor utama. Karena memperlambat orang yang sudah dapat topik hidayah Allah. Langsung Islam akan karena itu guru si Allah pulang temuin. Nah itu orang jujur. Tapi Islam akan dahulu. Terus ada pun segala anak muslimin. Nah ini menangkis pengajian menyimpang. Kayak apa anak-anak orang Islam, abahnya Islam, mamanya Islam, ya apa? Maka mereka itu Islam. Nah jelaskan. Anak-anak orang Islam, anak itu sudah Islam. Ini ada kajian ulangi jadwal masyarakat karena kita Islam turunan belum sah lagi Islam kita. Nah ini ilmu yang sesat-sesatnya. Makanya pengajian seperti itu kebanyakannya disuruh mengulangi doa kalimat syahadat dan baiat. Ya sampai itu tuh. Baiat itu berjanji setia supaya murid ini jangan lagi mengaji ke lain. Artinya guru ini takutan murid ini kalau mengaji ke lain nanti ada perbandingan ilmu. Ini jauh kali lagi urutan. Lihat aja baik atau ada di dalam Islam tapi sudah diamandemen. Selama ada khalifah berlaku baiat. Khalifah sekarang nggak ada lagi. Coba buka kitab Fathul Bari syarah kitab Sahih Bukhari yang dikarang saya Ibnu Hajar al-Asqalani. Ada lagi Bapak Ibu baiatul kubra. Ya jone baiatul kubra, baiat besar-besaran. Nah, makanya kita nih mengaji nih harus pakai guru. Nah, baiat ilmu hakikat, baiat ilmu hakikat dan ijazah salat sembahyang 5 waktu. Seumuran kalau ada pernah ketemu kan ini Muhammad tahambur perpustakaan pribadi ulun tuh ulun tanya guru kayak apa pendapat dia baiat ilmu hakikat dan ijazah salat sembahyang 5 waktu apa jawaban sidin sasak itu ulun kata putar-putar kepala mencari kita pada tetamu dan baikat di sini bila mau ke kepala melihat mencari dalil-dalilnya nah sasat tuh dinaikkan ada tetamu sasat di sini. Baiat hakikat namanya baiat hakikat. Kon belajar ilmu hakikat fikih tauhid tasawuf belajar. Dan tuh kalampayan tuh ada punya kitab Fathur Rahman, ada tuh kalampayan tuh ada punya kitab Kanzul Ma'rifah. Harus berguru membaca kitab itu kalampayan tuh. Kurang apanya dan tuh kalampayan ilmu hakikat beliau. Baca kitab Tuhfatul Raghibin karangan itu kalampayan. Kurang apanya dan tuh kalampayan menjelaskan penyimpangan dari orang-orang yang menyimpang, kelompok-kelompok yang menyimpang. Ada dalam kitab Tuhfatul Raghibin karangan itu kalampayan. Kurang apanya keilmuan fikih itu kalampayan dalam kitab Sabilul Muhtadin. Lengkap itu kalampayan ini syariatnya melautan keilmuan beliau. Tauhidnya atau fikihnya lah seperti lautan samudera yang tidak ada dasar. Kemudian tauhidnya lewat kitab Fathur Rahman,
lewat kitab Tuhfatul Ragibin, kurang apanya melautnya ilmunya itu kalampayan. Kanzul Ma'rifah termasuk juga apa namanya itu tadi, Kanzul Ma'rifah Fathur Rahman tuh tasawuf bercampur tauhid, kurang apanya keilmuan itu kalampayan. Dan itu kalampayan punya guru waliullah Syekh Said Saman Al-Madani, kurang apanya masih juga kita ragu-ragu. Nah, apa orang ini itu supaya kita tahu kurang apanya keilmuan itu kalampayan tuh 35 ilmu cabang ilmu dikuasai sendiri dalam 30 tahun menuntut ilmu, luar biasa. Suruh oleh gurunya, boleh sudah sebarkan ilmu, gurunya menyuruh berikan lagi buku ini, bahasa kitanya tuh alim-alim sudah berikan lagi mengkitab, beri pendahulu muyak mengaji. Kurang haus banget ini. Bini sidin tinggalkan sidin mengaji, tapi minta izin paman bini dalam keadaan hamil. Ayo Bapak Ibu, perintah dari kerajaan Banjar, kita berangkat ke Mekah ngaji buju-buju di sana. Lalu minta izin lawan bini dalam keadaan hamil. Aku hendak mengaji ke Mekah, ke Madinah. Bagaimana pendapatmu? Silahkan, aku setia menunggumu. 30 tahun meninggalkan bini hamil. Jadi anak sidin berapa? Umur berapa? Nah, coba ini bibinian hamil, namanya aku anak mengaji ke Mekah. Kau kan tahu aku hamil? Oh, yang mana aku ditinggalkan? Nah, di bibinian ini maaf lah ibu-ibu lah. Kita tingkatannya lain. Nah, kembali lagi kita ke pelajaran. Adapun segala anak muslimin maka mereka itu Islam. Nah, jangan dipadahkan Islam turunan kada sah. Kita ini Islam turunan dan Islam kita sah. Jangan dipadahkan kada sah. Ulangi 2 kali syahadat, ulangi nikahnya. Nah, ini banyak nih. Iya, nang diruk tablet nang dari betul-betul di lapang rumah nih. Ustaz Fauzi ini banyak siakan juga. Benjin soalnya orangnya datang jun. Nah, ya. Dan jikalau tiada menuturkan 2 kalimat syahadat, nah, walaupun kada lagi menuturkan 2 kalimat syahadat, karena kita ini turunan abah mama kita muslim, mama kita muslimah, kita memang sudah Islam. Ada perlu lagi kita menuturkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat yang kita tuturkan itu ya di dalam sembahyang. Nah, itu sudah cukup baik sudah. Tapi kalau orang non muslim, non kafir asli sembahyang, di situ ada menuturkan 2 kalimat syahadat. Belum lagi sebelum sembahyang ucapkan dulu 2 kalimat syahadat. Kalau kita orang Islam, di dalam sembahyang itu sudah ada 2 kalimat syahadat. Kalau orang non muslim sembahyang tidak sah karena dia belum Islam. Ucapkan dulu 2 kalimat syahadat. Kada aja, aku langsung sembahyang aja, kada sah sembahyangmu. Tapi jadi dalam sembahyang ada membaca 2 kalimat syahadat, itu bacaan sembahyang belum Islamian. Lo karena dia asli kafirnya. Kasar guru dirinya menjadi orang kafir. Surah Al-Kafirun itu kasar kah? Qul ya ayyuhal kafirun. Kasar kah Allah Ta'ala? Nah, ini penting. Asik kan kita nih, ganti jam. Untuk ada dia untuk jam di situ. Berarti kada perlu lagi kita mengucapkan 2 kalimat syahadat seumur mereka itu, hingga jikalau mati mereka itu dilakukan atas segala hukum Islam. Jelaskan nih. Alhamdulillah Bapak Ibu kita nih, abah kita Islam, mama kita Islam, bersyukur benar. Pun abahnya kalau Islam, mamanya Islam. Nah, belum pinjam baru juga kejadiannya nih. Pinjam baru juga di mana guru rahasia datang ke rumah abah mama, abah ulun tuh mulai ke Islam, mama ulun Islam. Aku bertakut, kamu umat siapa? Ulun umat abah mama.
abah ikam tuh waktu nikah lawan mamamu Islam lah, Islam guru imbahnya abah bakal luar, bakal luar dari Islam. Ini guru berarti pokok nikahnya Muslim guru abah, tapi bakal luar. Mama menghargai agama abah, abah pun menghargai agama mama. Di dalam rumah tangga kami ini guru toleransi nanti toleransi hukum Islam. Lalu kita tanya abahmu kalau pada Islam itu setelah ikam lahirkah atau sebelum ikam lahirkah? Maksudnya guru maulah ikam tuh abah mamamu. Hanya kan paham ya Pak? Maulah ikam itu abah mamamu maka keluarga dahulu dari Islam baru begitu meruyung lawan mamamu, atau ibu ikam lahir lalu abahmu keluar. Nah, ada tahu gue belum nih? Aku nih tanya telepon bisa lah, bisa gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa bahasa Assalamualaikum? Abahmu kan Islam kan? Terus sampai Assalamualaikum lagi. Nah, ada sadar nih? Abahmu bukan Islam. Kalau sudah Assalamualaikum itu semoga kamu selamat. Oh berarti guru bilang, assalamualaikum guru. Ada usaha ini muncul lagi langsung. Apa nak? Ulu ini ada bahaya anu nih kita pulang pian nak. Ada apa nak? Pian tuh lawan mama itu kan pian yang agama Islam. Ya. Pian waktu itu ulu ini sudah lahir ulu ini. Pian nih keluar pada Islam tuh setelah ulun lahir atau sebelum ulun lahir? Aku udah kawin, malamnya aku keluar lagi pada Islam. Oke, baik. Terima kasih. Apa gerang ini mau tak ngetik masa lalu abah? Ada baik. Maaf kalau ceritakan lampian. Ada guru bagaimana pada ulun. Guru siapa? Ya, kalau ulun kisah lampian. Untuk ada menyambat guru din. Ya. Nah, berarti hukumnya abahmu dengan mamamu berzina. Karena ikam belum dilahirkan, berarti kutung ruang abahmu beda agama, lalu lahirlah ikam. Karena ikam bibinya walinya wali hakim. Untungnya ikam bukan agama mamamu. Ikam muslimah. Karena ikut agama mamamu. Tapi kalau di produk beda agama, berarti hukum abah mamamu berzina. Angkat ya, angkatin dia nih. Karena bingung. Kan inyani kan ikut agama mamanya. Abahnya bakal keluar dari Islam, berarti nang berzina. Abah mamanya. Lalu lahirlah anak ini. Berarti itu lah abahmu kan aku jadi wali. Ikam walinya wali hakim. Nangisnya langsung. Abah, bisa lagi ikam. Ulun-ulun kayaknya bilang ikam jadi anu saksinya bisa, tapi wali hakim. Kantor nikahnya atau di rumah tapi wali hakim. Abah ulun kayak apa ikam ada hubungannya lagi? Kalau mama ulun bang guru kalau pada Islam agama Islam sama aja, tapi ulun ikut agama mama, nah itu kafir asli. Tapi guru ulun lagi halus tetap sampai kagak kenal ulun dibakal jadi kan berapa umur ikam 25, nah iya sudah engkau anak mah guru, nah anak wallahu a'lam pernah terjadi Mojokerto. Apa tuh? Ke timur. Ulun dibawa dari sini ke Mojokerto. Kawin secara Islam. Beranak keluar lakinya dari Islam. Keluar dari Islam. Waktu beranak tuh keluar
laki bini lahir keluar dari Islam. Apabila kamu kali ikut agamaku jenang laki kita cerai. Jenang bini aku cerai ke bapak kuat jenang bini. Lalu Pak RW setelah lakinya keluar dari Islam, nang bini gegeriknya ini Allah apa bahasa orang tua langsung drop nabi ini nampak ibarat kita tuh nampak terkajut kan stres kan trauma apa gitu tekanan batin lah kering akhirnya Pak Ego nang anak tadi harus dioperasi rumah sakit masuk lahirnya dioperasi nabi ini kekeringan jalan langsung operasi langsung kering yang laki keluar dari Islam dioperasi sadar nabi ini lakinya menyatakan aku keluar dari Islam itu harus ikut aku kaget jangan ini kering langsung anak masuk anak-anak di awal bayi itu apa tuh ditelepon oleh kakaknya di Banjarbaru juga guru di kita kawakah Jakarta sekarang juga belum berikan tiket untuk apa menulungi yang tak belum yang nama garang itu dan sana pegang dan sana kandung guru di aku di kakaknya aku di lalakian itu adikku bini yang ada masalah di sana berangkat sekarang juga ayo langsung baik gue pas abahnya apa nang bini itu meninggal dunia di rumah sakit jadi di rumah sakit anak tuh di ruangan bayi meninggal telepon oleh lakinya tapi sudah berbantir nang bini ini lawan kakaknya anak laki berubah Islam apabila ulun meninggal cepat tinggal ke sini ulun harus dilakukan secara Islam ulun dibawa berangkat sampai Pak Ibu ke sana orang anak mulai mengkramasi karena ulun tahu kakak kandungnya ini dekat 20 kakaknya tapi secara Islam dulu ujian kakak aku kakak kandungnya nang lakinya tuh ada juga ada korban dia nang lakinya ini kan adik kandungku ujian nang lakinya ulun suaminya bujur karena ikan sudah keluar hakku ini lalu kayak Pak Guru cara kita mematiin Guru Din sedangkan ini bibinya mana bibinya muslim di sini sini dia ada apa bantu lu mematiin biar Guru ini bibinya sini biar ayo mandi ulun suruh mandi gosok ini habis kayak kapan nah, orang non muslim Pak Guru mulai datang cari mobil ambulan masuk akal dari kita baca catatan menyuntan kalau menyuntan lah membawa karena dikeramasi bebannya tak tahu mobil ambulan maka masuk gang pulang jauhnya gang masuk mundur mobil ambulannya dari itu ngapain duit tenang aja urusan duit gitu pas buahnya mulai rapat di situ buah ini cutang ambil baik jenazah itu betul ambulan masukkan kita suruh mobil cepat lari laju jangan berbunyi jangan serenanya kehilangan mayat kalau buahnya tuh dari tadi di rumah sakit masih langsung pakai gue di kampung mobilnya tahu lah ya pakai mobil pribadi buahnya aku buah ini apa aktif dosanya laju biar cepat pak iya saya cepat sudah cepat lagi jangan pakai bunyi di otaknya muncul masukkan supaya buahnya ada yang tahunya ya masukkan pindah mobil kita cepat cari mobil kijang aku suruh apa kan anda ke dalam berdua stop terima kasih berapa obatnya sekian yang sudah lari jadi biar situ jangan dipadahkan kami damai enggak ada baik ini dulu mengalami ini memperjuangkan ini dia cerita penting Pak Ibu selesai udah aman buahnya lihat kita jauh masuk ke sini dulu aman sudah carikan pemakaman
ya damai. Bukan mobil, apakah mencari? Nah, aman kita sudah mayat. Nah, mayatnya jauh terterongkok. Kalau jual kamu tadi, kalau terterongkok tengkorak. Wajib. Kita bagi dulu, aduh saya bagi, biar aja dulu, maaf lah, dulu. Ada dapat gigi, giginya ada. Giginya anu langsung insting langsung pemikiran otodidak tuh muncul jadinya. Gigi selesai pas pemakaman. Ibadah Isya jam 10 masuk ke pemakaman, betul lah. Ini pemakaman apa? Oh, foto Pak, kalau pintar ngejawab, oh iya. Mana? Saya Pak, dari kubur, ya. Kenapa? Masalahnya ini. Oh iya, ini muslim ya, perempuan dia muslim Pak. Kenapa Pak? Ini jemput kurang dalami lagi. Kamu Pak, karas tanahnya. Jadi bangun sekrok. Karas. Ayo kalau Bapak dulu. Karas benar, sekali sanggup pula. Yang lihat sini aja sudah. Kalau kita kan lihat sini, yang ada Bapak juga. Buat untuk tanahnya kali bismillah. Hadap kiblat mana kiblat? Mana bukan kubur nih? Belum kali tahu. Nah, oh ini kepalanya. Oh berarti di sini. Ini kan banyak beyak juga di putukan jalan lain. Kiblatnya ada tahu. Nah ini kan kepala mayatnya di sini kuburannya. Oh iya, nah pakaian. Oh iya ini kepalanya. Oh iya ini kepalanya. Langsung alhamdulillah. Berapa sekian? Kami terima kasih. Ya alhamdulillah. Oh terima kasih. Assalamualaikum. Guru di kali diterkinakan kah? Oh apa terkinakan pulang? Terkinakan naik baik. Marabu kau mana juga tahu. Nah hubungannya ini juga di situ. Mana bagus ya yang ini hubungannya. Nah selesai. Dimandikan sudah, disembahyangkan sudah, nggak diterima habis sudah. Kita guru dinanya ke rumah sakit dulu. Rumah sakit apa Pak? Guru kalau kita ambil ya Pak guru, kita ambil bermasalah ke rumah sakit. Kalau kita bawa ke Kalimantan, kalau menangis siapa yang harus bingung dulu nih. Anak baru lahir ya Pak. Di pesawat izin berangkat. Nah ngalihnya gini, izin lagi di pesawat. Dulu biar aja dulu, kita ajarkan aja dulu. Oh gitu ya. Yang kita pantau, beliaunya sudah ganal, kita bakal bawa ke Banjar. Karena urusan di pesawat, kita dianggap penculikan bayi. Oh pulang di bergurau, tahu lah. Itu Pak Ibu itu tahu ya. Lalu ulun ajarkan mana bagi anak siang orang karena ada mengajarkan diajarkan selesai yuk mudahan kami jadi orang muslim lelakian ya. Nah selesai kita berangkat pulang alhamdulillah. Permasalahan agama jauh main-main baik. Jadi seluruh orang Islam dari abah mamanya yang muslim sudah semuanya tidak usah lagi dipadahkan. Ulangi 2 kalimat syahadat. Dan siapa? Diulangi 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat kita orang Islam. Tajian sembahyang itu sudah cukup apa yang disampaikan. Jamnya sadang sudah. Biar hendak bagian pulang. Al-Fatihah. Iya, aku dia kesal. Rabbana an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib. Aqdi hajatina ya Allah, ya Allah, ya Allah wal muslimina barik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu